Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dindi Catur Wicaksono dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Ponorogo Angkatan 2018. Di sini saya akan menganalisis sosiolinguistik film Yowis Band 1 dan dengan dosen pengampu Bapak Heru Setiawan, Magister Pendidikan. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya akan menceritakan sedikit sinopsis dan tokoh dalam film Yowis Band 1. Film ini menceritakan tentang pemeran utamanya yaitu yang bernama Bayu, yang merupakan seorang pelajar SMA di Malang. Bayu yang memiliki ambisi untuk bisa populer di sekolah dan mendapat perhatian dari cewek yang dia sukai bernama Susan. Akhirnya, dia membentuk sebuah grup band. Bersama 3 orang temannya, lahirlah nama Yowis Band sebagai nama bandnya yang didapatkan secara tidak sengaja saat berlatih musik di sebuah studio. Melalui Yowis Band, Bayu berusaha untuk bisa mendapat perhatian dan semakin dekat dengan Susan. Namun sayangnya, Bayu semakin tidak fokus dengan bandnya saat sudah berhasil dekat dengan cewek yang ia sukai. Selanjutnya adalah tokoh dalam film Yowis Band. Yang pertama adalah Bayu Skak sebagai Bayu. Yang kedua Jit Meriska sebagai Susan. Yang ketiga Joshua Suherman sebagai Doni. Yang keempat Brandon Salim sebagai Nando. Dan yang terakhir adalah Thomas Thompson sebagai Yayan. Di sini saya mengambil salah satu tokoh, yaitu tokoh utamanya sendiri yang bernama Bayu. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan sosiolinguistik dari film Yowis Band. Dalam film ini terdapat campur kode dan alih kode. Campur kode yang terdapat dalam film ini ada 3, yaitu pada saat dialog Bayu dengan Susan, pada saat dialog Bayu dengan kepala sekolah, dan pada saat dialog Bayu dengan ibunya. Selain itu juga terdapat 2 alih kode yang terdapat dalam film tersebut. Baik, campur kode yang pertama, mari kita simak cuplikan video atau cuplikan film berikut ini. Apa kok gini? Aku arep ngomong karo Susan. Iki dhuwit 5.000 tuku bensin 1 liter. Mulai yo, Susan wis wegah ndelok raimu. Yo. Roy. Apa meneh? 5.000 gak cukup gak tuku bensin 1 liter, cuk. Nyingkiri aku kate ngomong karo Susan. Susan. Kamu gak dengar apa kata Roy? Denger? 5.000 tuku bensin 1 liter ndang mulya. Bukan itu. Mendingan sekarang kamu pergi dari sini. Lah tapi San, Pergi! Kan film tersebut ditemukan campur kode yang melibatkan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Campur kode yang digunakan adalah kalimat 5.000 tuku bensin 1 liter ndang mulya, yang merupakan bahasa Jawa. Kalimat tersebut mengandung makna Rp5.000, beli bensin 1 liter, terus pulang. Nah, campur kode selanjutnya kita simak cuplikan film berikut ini. Yo, saya di sini mempekerjakan satpam itu kembar 3. Jadi kemanapun kalian pergi, pasti ketemu sama satpam itu. Poin saya adalah bolos artinya kalian mengkhianati orang-orang yang sangat sayang sama kalian. Ojo bolos pelajaran. Iya, Pak. Nah ini hukumannya ya. Kalian bersihin sampai mengkilat. Nah itu yang kuning itu loh. Nah, dari cuplikan film tersebut ditemukan campur kode yang melibatkan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa lagi, yaitu terdapat dalam kalimat ojo bolos pelajaran, yang merupakan kalimat perintah yang mempunyai arti jangan bolos pelajaran. Kalimat tersebut merupakan kalimat bahasa Jawa ngoko
karena penutur memiliki pangkat lebih tinggi daripada lawan tutur dan kalimat dan lawan tuturnya. Dan kalimat nggih Pak merupakan bahasa Jawa kromo yang biasanya digunakan kepada orang yang lebih tua dengan tujuan untuk menghormati. Karena lawan tuturnya adalah kepala sekolah. Kata nggih sendiri memiliki makna yaitu iya. Ya, campur kode yang terakhir adalah mari kita simak video atau cuplikan film berikut ini. Dan apa awakmu? Gak ono diskon-diskonan. Kon pikir departemen store apa? Ya sapa ro, Bu? Moro-moro dadi pecel departemen store. Departemen store iku dimulai tekan diskon segede-gedean, Bu. Diskon apa? Modal 50.000 jaluk diskon. Ya. Ya. Bu, Le, iling-ilingan iki. Ojo nyusahno awake dhewe kanggo wong liya. Wong uripe kene kaya isa-isane Bu lho. Jak semrawut. Nah, dari cuplikan film tersebut ditemukan campur kode yang melibatkan bahasa Jawa dan bahasa Inggris, yaitu terlihat dalam kata department store. Department store sendiri memiliki makna sebagai toko serbada yang menjual barang dengan eceran. Selanjutnya adalah alih kode. Alih kode yang pertama, mari kita simak cuplikan film berikut ini. woi. Oh, bos sih. Duwe HP dhewe-dhewe lho. Awak dhewe ngirit kuota, Be. Lah aku beneficien ae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Cek aku re, lu gue jajar wong telu kayak gini. Iya sih, sak ben kok. Ya aku ya bisa cak ben toh. Tapi yo kate lo ngode ini gak cukup San, kan. boleh tolong keluar sebentar? Mamanya kenapa? Aku ganggu kalian ya? Enggak kok nih. Ya, nggak ganggu kan? Aman kan? Ini masalah. Nah, masa gak ngerti bae? Masa gak ngerti bae? Ono mlengse ning ngene lho. San, kamu tunggu dulu di sepeda motorku dulu ya. Nanti aku jemput lagi ke sini, ya. Bentar toh. Gak usah diantarin. Sekalian aku mau pulang. San, jangan pulang dulu, San. Kata nang ndi? Pada cuplikan film tersebut terdapat alih kode, yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang beralih ke bahasa Jawa. Tindak komunikasi terjadi peristiwa alih kode bentuk informal, dikarenakan hubungan penutur dengan mitra tutur yang menunjukkan keakraban, sehingga bahasa yang digunakan dalam komunikasi dengan bahasa informal, sehingga beralih kode dengan menggunakan bahasa Jawa dan juga suasana dalam berkomunikasi terkesan lebih akrab dan dekat. Alih kode selanjutnya, mari kita perhatikan cuplikan film berikut ini. Bayu, Tambah sehat aja. Bayu aku pengen ngomong sama kamu. Ngomong apa, San? Kalau kamu di sini aku tambah deg-degan. Makasih ya. Makasih. Buat apa? Makasih karena kamu satu-satunya orang yang udah ngingetin aku kalau aku tuh salah. Kamu mau kan maafin aku? Kalian juga mau kan maafin aku? Suksesnya buat pentasnya. Cok. Pokoknya lek arek iku nol herene, njaluk di Uber iku. Lek gak noleh rene, Gurune loro paling. Ya Pak yo. teklak ya. Iya. Waduh. Bae, sing garai aku karo nando nang omahmu, iku susah. Aja iya.
alih kode pada cuplikan film tersebut terjadi pada saat penggunaan bahasa Indonesia yang beralih ke bahasa Jawa. Hal ini terjadi karena penutur sudah menjalin keakraban dan juga latar belakang dari penutur dan lawan tutur berasal dari daerah yang sama, sehingga bahasa Jawa dianggap sebagai bahasa yang sesuai. Demikianlah analisis sosiolinguistik dari film Yowis Ben. Dari analisis yang dilakukan dalam film Yowis Ben karya Fajar Nugros dan Bayu Eko Muktito atau biasa dipanggil sebutan Bayu Skak, terdapat peristiwa campur kode dan alih kode. Hal ini terdapat pada beberapa simpulan yang terkait sebagai berikut. Campur kode yang terjadi dalam film Yowis Ben karya Fajar Nugros dan Bayu Eko Muktito yaitu penggunaan bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan bahasa Indonesia. Sedangkan alih kode yang terjadi yaitu penggunaan bahasa Jawa. Hal ini dilatar belakangi karena dari cerita film yang menggambarkan para pemain yang berasal dari daerah Malang, Jawa Timur. Faktor-faktor penyebab terjadinya campur kode dan alih kode dipengaruhi oleh latar belakang lawan tutur, penutur, pokok pembicaraan, dan membangkitkan rasa humor. Baik, sekian video dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Is it too